Oras madihita amanginang, selamat sore, pengotatama, borngitahulun, alay toktong mahita sahur di hata di dibata, asa tutu si tutu, saya tak perhanalon di bagasan damai doling di basana, nasa hari-hari na. Tak pernah di marohatta, marendehita sian 442. Najulutung naluja dola kaki diso marsakit dorohaku di bay portibio tarhiri mawai salku luhut di pai maro tuhakinon manjuna sorato nasal budoi dang dijujur dosaku tua tung sesadoi diban mudarnai dang ditulak Tuhanku bea. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mengantar kami sepanjang satu hari. Satu hari siang akan kami lewati. Dan kami akan memasuki malam yang gelap. Namun kami yakin dan percaya kuasa kasih-Mu lihat firman-Mu Tuhan akan senantiasa mendamaikan kami, menenangkan kami, menjalani melewati malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita Amang akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik, kakak, ya, juga ada abang dalam persekutuan keluarga.
Pernahkah kalian boleh segar dalam ucapan pengalaman adalah guru yang terbaik? Apakah makna dari ucapan itu? Tentu banyak sekali maknanya. Pengalaman itu tidak terjadi saat ini, tetapi pengalaman adalah masa-masa lalu, masa-masa dahulu, masa-masa yang sudah lewat. Masa-masa lalu bisa menjadi guru, bisa menjadi bahan pelajaran, bisa pengalaman untuk menghantar hari ini. Maka kurang lebih ketika seorang rasul pun dia merasa terpanggil untuk menceritakan pengalaman rohaninya, perjalanan iman sejak masa lalu itu sampai sekarang. Bagi Rasul Paulus itu menjadi penting tentu untuk beberapa hal. Pertama, supaya akar perjalanan iman itu tidak salah, bahwa memang ada kebesaran Tuhan yang telah terjadi dulu, sekarang, dan seterusnya. Ada benang merah dari perjalanan iman kita itu. Yang kedua ialah tentu ini sebagai peringatan yang berharga bagi para pemberita Injil, supaya secara terus-menerus pengajaran itu selalu mendapatkan pencerahan. Dan pencerahan yang dimaksudkan ialah tidak lari, tidak menyimpang dari pengajaran Alkitab yang sebenarnya. Yang ketiga tentunya ialah menyemangati kehidupan zaman sekarang, bahwa betapa mahalnya perjuangan beriman itu. Sama seperti ketika yang kita imani itu sebetulnya ialah perjuangan Allah sendiri tentang kehidupan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menghargai kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, lewat pembacaan firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk boleh akrab menghayati masa-masa lalu. Kalau di rumah kita itu pada situasi sekarang tidak salah bercerita tentang masa lalu. Hal yang terjadi masa lalu, coba ya adik-adik coba tanya Bapak, Pak, ada apa? Adakah yang menarik cerita masa lalu? Nanti diceritakan. Mungkin itu sangat lucu rasanya. Nanti akan ada pertanyaan mungkin kepada Bapak dari anak, kok begitu? Tapi itulah masa lalu. Mungkin kita juga bisa bertanya kepada Mama, coba cerita dulu tentang masa lalu. Nah, sebab masa sekarang itu yang ada pada Mama dan pada Papa itu adalah masa yang berjalan. Masa-masa remaja, masa-masa anak yang sudah dilalui, kok bisa sampai sekarang begini? Tentu ada proses yang menghantar kita. Tetapi tidak salah juga misalnya ketika seorang anak dengan sopan santun, dengan gembira, "Mak, kalau saya dulu bagaimana? Kalau saya waktu 2 tahun itu bagaimana?" Tentu jangan salah, jangan disalahkan Bapak atau Mama misalnya kalau diceritakan, "Oh, kamu dulu itu nakal, kamu dulu itu kurang baik, kamu itu dulu susah mendengarkan." Tapi mungkin di sisi lain ini sudah kita lewati. Tapi sekarang sudah seperti ini, kita penuh sukacita, kita banyak sukacita. Nah, demikian dalam hidup kita tentang firman Tuhan. Di firman Tuhan itu menghantar kita. Kejadiannya sangat lama lalu, tetapi hari ini selalu menyegarkan kita untuk terus lebih yakin bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang kekal, yang baik, yang tidak akan merugikan kita kalau diulang-ulangi untuk dihayati, diterima, dan dimiliki. Ini kenyataan yang harus terjadi dalam hidup kita. Maka pengalaman kita yang ada sekarang pun, bagaimanakah masa lalu kalau terjadi sebuah pengalaman yang menyakitkan atau ada sesuatu hal yang harus dijaga? Maka kalau tidak salah mendengar dulu juga
kalau ada sakit, kalau ada di kampung itu ada yang tiba-tiba, maka orang tua melarang, tidak boleh ke sana, tinggal di rumah, jauh kamu, dan urusan munai. Nah, pola-pola hidup di rumah itu pada masa lalu itu memang diaturkan, tidak boleh sembarang ke sana. Nah, tata kerama seperti ini tidak salah kita jaga. Itu mengakar menjaga kehidupan. Nah, maka sekarang pun mungkin kita sedang dibentuk. Bagaimanakah kita menyongsong masa depan? Maka dari sekarang kita dibentuk untuk bisa menahan diri dalam hal apapun. Dan kondisi kita sekarang harus kita selalu bawakan dalam doa. Baik yang tua, yang muda, anak-anak. Mari senantiasa berserah kepada Tuhan. Bahwa sejarah keselamatan itu tetap akan selalu terjadi dalam hidup kita. Kita tetap mendoakan yang sedih menerima penghiburan, yang sakit mendapatkan kekuatan, dan diantara kita saling menguatkan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita 745 buku ini. Sayo haba-haba nang halisuk-sungi lausomo di dodosa manganguluki suara di Tuhanku domarku goyona tungso tadi kodona saidonganana dang tarpunjungau dang tarpunjungau tok tok doau donganana ido didok tua dang tarpunjungau dang tarpunjungau tok tok doau donganana ido didok tua. Matang yang mahita asimaroham Tuhan di padongan yang wido na budaya senahinan satrodi saunari dada olah di sadari ale mangudu do padongan yang mi dan gabi puncung akan aposia ramotamu daham yali Tuhan di mata mandela di porginon atik pepiak do mangatang nami nagali lo jadwi gudang do napasoranto aleho mapasoranto kami Tuhan dakya tadi kono dak tadi kono mu pangisi di bagas nami dak tadi kono mu bangso namion dak tadi kono mu huriam dak tadi kono mu haburjuon di garut naposia anak-anak Tuhan tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Kami tidak sendirian. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Pada kesempatan malam ini kami berdoa bagi beberapa jemaat Tuhan yang sedang dalam sakit. Mereka dirawat, mereka diasuh Tuhan, mereka disuguhi obat. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, beri kekuatan ya Tuhan, kasihani Tuhan. Kami yakin dan percaya kebaikan Tuhan akan senantiasa terjadi bagi saudara-saudara kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kasih setia Allah Bapa dan kasih anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Selamat malam. Tuhan